Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. semuanya. Oke, untuk siang hari ini agenda kita safety patrol kembali ya untuk KP Jember. Untuk seperti biasa nanti akan ada pengecekan dari sisi K3 mulai dari tools, lalu untuk APD, serta kita akan mengecek dari sisi lingkungan pekerjaannya itu sendiri. Nah, nanti sebelum ada pengecekan hal-hal tersebut, mungkin bisa diinfokan lebih dulu perihal progres pekerjaannya seperti apa ya gambarannya. Lalu tadi sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin lebih ke detailnya aja saat ini yang sedang dilakukan sudah dalam proses apa. Terus nanti akan ada pekerjaan di mana eh, daerah detailnya ya seperti itu. Dan untuk lingkungannya sendiri apakah ada hal-hal yang membahayakan atau tidak. Itu saja mungkin ya yang bisa diinfo dari teman-teman di lapangan. Silakan dimulai dari Mas Rafli dulu ya, dari tim Probolinggo. Silakan. Ya Mbak, dari saya dulu Mbak ya. Ya, terdengar Mas. Siap, siap. Eh, Perkenalkan Mbak, nama saya Rafli Septian dan kita preventive maintenance Mbak. Jadi preventive maintenance ini kita jalan di FAT. Kita melakukan pengecekan, perapian dan perapian lah Mbak ya. Untuk lokasi progresnya kita kebetulan ada di desa-desa Mbak. Oke. Desa apa Mas? Boleh disebutkan mungkin ya? Kalau untuk desanya Desa Tempuran, Mbak, di Kabupaten Probolinggo. Oke. Untuk timnya bisa diperkenalkan Mas dengan job desk-nya Ya, masing-masing Mbak, ya. Mbak. Nah, untuk tim personil 1 ada Jaka Santanu, Mbak. Ini bagian yang naik tiang-tiang, Mbak. Jadi dia pakai safety belt, Mbak. Oke. Lalu untuk yang berikutnya, mesti rekan yang Nah, satu lagi. untuk personil satunya ini bagian ini, Mbak, perapian. Jadi Perapian. ada yang perapian kabel yang jatuh, kabel yang kurang rapi, jadi dirapikan Oke. sekalian, Mbak. Oke, baik. Untuk masih untuk detail progresnya, Mas. Sebelumnya dari izin kerja atau working permit-nya sudah ada belum, Mas? Perihal Nah, progres. untuk izin kerja kita selalu membawa surat tugas, Mbak, dari Boleh, kantor. Mas. Untuk Ditunjukkan surat ya. tugas, untuk surat tugas kita 2 hari sekali, Mbak, kita request surat tugas. Oke. Ini titik, maksudnya berarti ada perjalanan dari kantor ke Probolinggo atau teman-teman ada base camp tersendiri nih di Probolinggo? Jadi di Probolinggo ini kita ada base camp, Mbak. Ada base camp ya. Betul, Mbak. Oke, berarti rekan-rekan yang di Probolinggo ini tim internal berarti semuanya ya. Betul, Mbak, internal. Oke, berarti untuk izin kerja atau surat tugas sudah ada. Lalu untuk eh mungkin bisa diperlihatkan nggak Mas arah mungkin link perapihannya atau yang sedang dilakukan PM-nya itu dari mana ke mana? Siap, Mbak. Kalau untuk saat ini kita udah di FAT, Mbak, belum kita progres. Baru Oke, datang soalnya. Jadi posisi untuk FAT-nya. contohnya seperti ini, Mbak, contohnya. Nah, ini kan kabelnya berantakan ini, Mbak. Oke, Nah, kabelnya ini berantakan dan jadinya kita rapikan aja, Mbak. Biar nggak keleweran kayak bawah ini, Mbak. oke, berarti ini salah satu FAT yang dilakukan PM ya Mas ya? Betul, Mbak.
Oke, baik. Untuk peralatan ya Mas, kita beralih ke peralatan. Untuk tangga berarti hanya tangga teleskopik ya yang digunakan. Teleskopik, betul Mbak. Oke. Untuk test pen-nya ada Mas? Kalau untuk peralatan ada ini Mbak, tes pen ada. Ya. Tes Test pen ada, pen-nya kita boleh selalu bawa Mbak. ditunjukkan mungkin Mas. Ini test pen-nya ya. Ini tes pen kita Mbak. Oke. Untuk ini box peralatan ya Mas ya, toolbox ya. Betul Mbak. Oke. Untuk APD Mas, boleh sekarang Ini untuk dicek APD. APD dari tim. Oke, APD Sudah. dari helm. Helm ada, Rompi, sarung tangan. rompi, ID card, terus Oke. sarung tangan, ada safety shoes. Oke. Ini ada safety belt, ada kacamata Mbak. Oke. Mas Rafli, sebelumnya Ya di Mbak. base ini buat next-nya aja ya Mas ya. Ya Untuk ya Mbak. di base camp itu ada standby full body harness nggak Mas? Kalau full body harness kita ada Mbak satu. Cuman kan kita terkadang itu gantian Mbak. Jadi yang satu biasanya kotor. Jadi kita pakai yang safety belt biasa ini Mbak. Oke. Nah, nanti mungkin bisa di standby-kan juga full body harness-nya ya Mas. Sebenarnya kalau dari PLN sendiri itu kan sudah menstandarisasikannya penggunaannya lebih ke full body harness ya timbang Ya betul safety Mbak. belt ini gitu. Jadi untuk peralatan utama untuk di ketinggian sendiri itu lebih diutamakan menggunakan full body harness. Oh, full body harness Mbak ya. Iya, betul. Nanti kalau memang di standby-kan di base camp, next-nya mungkin besok, mulai besok dan apa progres-progres berikutnya, silakan menggunakan full body harness. Siap Nah, siap Mbak. oke. eh Terus perihal eh selama progres mungkin, tapi ini baru datang sih ya Mas ya. Tapi selama mungkin Ya betul Mbak. tadi penglihatan ya di selama di perjalanan menuju ke lokasi gitu kira-kira ada titik-titik lokasi yang mungkin membahayakan nggak Mas atau dari tiangnya ada yang miring atau seperti apa yang kira-kira bisa membahayakan. Untuk lokasi yang membahayakan ini sih Mbak, jadi ada beberapa yang titik-titik lokasi yang ada hutan rimba atau jurang-jurang. Jadi kabelnya itu kebanyakan itu Mbak, yang crossing jurang, terus hutan-hutan lebat itu Mbak, pohon-pohonan lebat. Itu sih Mbak kendalanya. Oke, berarti itu termasuk perencanaan untuk yang dilakukan PM juga ya Mas ya. Betul Mbak. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, eh upayanya gimana biar bisa ditangani juga atau dirapikan juga kabelnya, tapi teman-teman bisa tetap safe. Selama ini yang teman-teman lakukan seperti apa? Gimana gimana Mbak? Maaf Mbak, kurang dengar Mbak. Ya, jadi kalau misalnya ketemu ada titik-titik yang membahayakan seperti itu, yang kayak di jurang, atau mungkin ya lokasi-lokasi kabelnya itu yang eh, sulit gitu ya medannya. Nah, itu Ya, teman-teman betul. apa yang dilakukan gitu? Kalau untuk medan-medan yang sulit, Mbak, biasanya kayak seperti jurang gitu. Gitu gitu Mm-mm. biasanya kita minta tolong, Mbak, ke orang yang markir-markir itu, Mbak, biar kita minta bantuan lah, Mbak, buat crossingin kabel atau bantu bantu angkat kabel. Oke, berarti ada minta bantuan untuk di orang-orang setempat ya, Mas ya? Ya, betul, Mbak, ke orang-orang setempat. Oke. Kalau jam progresnya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Untuk tim Probolinggo kita start itu jam 10-an, Mbak. Jam Sampai 10 jam siang. 10 siang, sampai maksimal di jam berapa? Maksimal kita jam 6, Mbak, habis maghrib. Berarti jam 6 sudah stop progress ya, Mas ya? Iya, kalau memang nggak ada kendala, Mbak. Cuman kan biasanya kalau di lapangan ada kendala, ya itu, Mbak, sampai jam 6 itu, habis maghrib. Oke.
Untuk APD sudah, untuk peralatan sudah, untuk keadaan lokasi sekitar juga sudah. Em, untuk helm ada tali dagunya ya Mas ya? Kenapa Ada Mbak? nggak Helm? untuk tali dagu Mas? Ada Mbak. Ada ya tali Kebetulan dagunya? ya ada, tapi kebetulan memang teman-teman sering ini Mbak, sering merasa kayak sesak gitu. Hmm, iya ya. Mungkin diatur aja Mas kan bisa dikendorin ya. Maksudnya disesuaikan sama muka masing-masing gitu. Kadang kan ada yang kendor, ada yang terlalu kecil juga gitu. Jadi disesuaikan aja. Halo? Ya, halo Mas Rafli. Ya Mbak. Terdengar nggak Mas suaranya? Nggak dengar Mbak? Oh, nanti kan bisa diatur ya Mas ya. Eh Ya Mbak. untuk tali dagunya mungkin disesuaikan sama ukuran wajahnya masing-masing gitu. Ada yang Iya, ngerasanya iya. terlalu kendor, ada yang mungkin terlalu kecil, jadi seperti sesek gitu Mas ya Iya di betul Mbak. dagunya Ini memang sendiri. agak kecil ini Mbak. Wajahnya besar. Iya Mas, jadi Ya, disesuaikan siap, siap. aja. Iya, disesuaikan aja karena terutama yang bekerja di ketinggian Mas. Kami khawatirkan nanti eh, mungkin kan banyak melakukan perapihan ya posisinya di Betul, betul Mbak. atas. Nah, takutnya helmnya itu jatuh. Jadi nggak ada yang menahan. Mungkin kalau yang pengerat itu untuk membuat pas di kepala, tapi tidak bisa menahan untuk jatuhnya kalau misalnya helmnya itu jatuh. Siap, siap Mbak. Cukup sih itu aja untuk kalau tim ini menggunakan operasionalnya apa, Mas? Ada motor atau mobil? Untuk operasional kita pakai mobil Mbak. Ada mobil ya. Di mobil Ya di betul. standby-kan safety con nggak, Mas? Safety con untuk saat ini kita masih belum ada Mbak. Belum Karena ada berarti ya. karena kita kebanyakan memang di desa-desa sih Mbak progresnya. Jadi jarang ke jalan raya atau jalan-jalan yang ramai itu Mbak. Berarti untuk safety con-nya belum ada ya, Mas ya? Belum ada Mbak. Oke, mungkin kalau memang nanti bisa, Mas, disediakan tetap apa eh di standby-kan ya untuk safety con itu sendiri karena tentunya PM di ROW atau di sepanjang penarikan kabel kita mungkin akan ditemukan juga walaupun di desa-desa tetap posisinya di jalan raya atau jalan besar ya yang ada di wilayah setempat. Oh, Jadi tetap kita harus menempatkan minimal satu safety con di sisi area pekerjaan kita. Setidaknya kalaupun minimal ada kalau di mobil itu kan di standby kan segitiga ya Mas ya. iya Mbak Buat ya. hazard itu. Nah, Hazard. minimal itu sih Mas yang bisa di standby kan untuk warga-warga yang lalu lalang menggunakan kendaraan agar lebih bisa hati-hati saat tangga kita mungkin ada di sisi jalan raya atau ada pekerja yang melakukan pekerjaan. Nah, itu bisa di standby kan minimal segitiga tersebut kalau memang tidak ada test pen yang disediakan. Siap, siap, siap Mbak. Mungkin itu aja poin-poinnya kalau untuk tim satu ya dari Probolinggo. Mungkin kita lanjut dulu ke tim berikutnya ya. Bisa dari Mas Aldi ya. Halo Mas Aldi. Halo Mbak Rika. Ya, ini tim Jember berarti ya. Halo Mas Aldi. Suaranya putus-putus Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rika, perkenalkan saya Fajar Agung Prasetyo sebagai leader teman-teman dan teman-teman salah satunya Mas Aldi dan Mas Gozali. Jadi pekerjaan kami di sini sama dengan Probolinggo Pak, yaitu PM, Preventive Maintenance, untuk mencegah gangguan yang tidak diinginkan seperti kayaknya entah itu kabel terjatuh atau FAT terbuka dan akhirnya kena angin entah hujan atau panas akhirnya rusak, seperti itu sih Mbak untuk pekerjaannya. Dan untuk APD kita udah lengkap mulai dari helm, kacamata, hand glove, safety belt, dan sepatu safety Mbak. Untuk Mas Gozalinya juga sama, helm, kacamata, body harness, hand glove, ID card juga Mbak, sama sepatu safety. Dan untuk toolnya, splasher, alat-alat untuk seperti perapian, OPM, ini juga untuk nggak lupa STG-nya juga Mbak. Kurang lebihnya seperti itu Mbak. Oke, kalau progres saat ini sudah sampai tahap apa, Mas? Masih apa namanya melakukan pengecekan kah di sepanjang ROE-nya atau sudah menemukan titik yang akan diprogres? Kita kebetulan sudah sampai Mbak di titik FAT yang akan dicek. Oke, Nah, kita ngecek FAT-nya itu berdasarkan rapih atau tidaknya, kabelnya rapih atau enggaknya, dan disarangi oleh serangga atau enggak di FAT tersebut, Mbak. oke. Untuk tim Jember berarti seharusnya sudah dilengkapi dengan surat tugas juga ya, Mas ya? Sudah ada surat tugasnya juga, Mbak. Iya, mungkin bisa diperlihatkan, Mas, untuk surat tugasnya. Maksudnya, Ini berlakunya sama, Mas, untuk diperpanjang mungkin 1 sampai 2 hari ya, Mas ya? iya, Mbak. Siap, Mbak. Oke. Untuk timnya bisa diperkenalkan, Mas, mungkin dari eh, fungsinya masing-masing ya. Oh, fungsinya. Baik, Mbak. Jadi kita di sini bekerjanya itu secara bergantian, Mbak. Oke. Jadi mungkin untuk fungsi sendiri-sendiri itu kalau tiap dari pekerjaan itu sama, Mbak. Jadi misal FAT pertama itu giliran. Kita Mas Aldi dulu atau Mas Gozali dulu, nanti FAT kedua gantian juga seperti itu, Mbak. Jadi dari sisi pekerjaan kita sama, nanti setelah hasil dari pekerjaan yang di lapangan kita report juga dikumpulkan ke satu orang. Itu, Mbak. Oke, baik. Untuk posisi FAT-nya, Mas, bisa ditunjukkan? Untuk FAT-nya di sebelah sini, Mbak. Oke. Em, dari survei awal mungkin ada indikasi yang mungkin tidak rapi atau mungkin dari FAT-nya ada anomali nggak, Mas, maksudnya? Kalau beberapa FAT yang telah temuan tadi kemungkinan cuman sih, Mbak. Satu tidak rapi antara gulungan kabel pelanggan, Mbak. Rata-rata itu.
Dan Oke. ada beberapa juga dimasukin serangga kayak semut gitu Mbak. Kayak Oh, gulungan berarti nggak rapi. berarti Temuan makanya seperti itu yang kebanyakan. dipersiapkan juga untuk apa namanya? Kayak bukan disinfektan ya, Oh, saya anti lupa rayap baygon Mbak. gitu ya, baygon gitu ya Mas Baygon ya. Mbak. Iya, saya lupa bawa di mobil ada. Oke. Untuk posisi FHT-nya boleh diperlihatkan lagi nggak Mas? Ini sih lebih Posisi tepatnya untuk posisi tiangnya ya. Maksudnya dia ada posisi di tiangnya Mbak. jaringan TR atau TM gitu. Ini di Jalan TR Mbak. Di TR. Oke. Ya. Oke, untuk tesped ada Mas dan tangga juga Tespen, ya. tespen ada Mbak lengkap. Kita Tesped ada dua macam beserta tespen. tangga. Yang satunya tespen base ini. Tesped dan itu ya, voltage itu ya. Voltage detector ya Mas. Iya, kayak gitu Mbak. Voltage detector. Oke. Untuk tangga yang di standby kan berarti teleskopik ya Mas ya. Teleskopik Mbak. Lalu untuk eh helm sendiri sudah ada tali dagunya ya Mas ya. Alhamdulillah sudah ada Mbak demi keselamatan bersama. Oke. Dipakai tertib sama teman-teman. Nah, selanjutnya untuk full body harness ini di standby kan nggak Mas? Untuk saat ini. Bergantian ketika satu persatu naik Mbak. Jadi nggak buka Oke, copot Mbak. oke. Hmm, test pen sudah. Kalau safety cone di tim Jember sendiri ready nggak Mas? Maksudnya di bawah nggak? Tim Jember belum ready, Mbak. Soalnya kita juga sama dengan di Probolinggo. Kita progresnya juga di desa-desa yang mungkin nggak terlalu ramai trafiknya sih Mbak. Oke, tapi nggak di standby kan ya Mas ya untuk saat ini untuk safety cone-nya. Untuk saat ini belum Mbak. Oke, baik. Makasih banyak Mas Aldi. Mungkin eh cukup itu untuk jam operasional sama Mas, seperti tim Probolinggo. Hampir sama Mbak, tapi kita start jam 9, berangkat dari kantor. Mungkin end progress antara setengah 5 sampai jam 4 itu sih Mbak. Oke. Untuk di Jember sendiri saat ini, maksudnya ada nggak Mas di kalau di Probolinggo tadi kan mungkin ada beberapa kabel-kabel kita yang harus crossing atau mungkin ada di sisi-sisi jurang. Nah, kalau di Jember sendiri gimana? Kalau di Jember saat ini tidak ada Mbak. Nggak ada, berarti lebih ke ada bahaya apa mungkin yang pernah ditemukan selama progres? Kalau bahaya ini dari tiang PLN kadang itu turun Mbak. Jadi agak rendah dan kadang Agak beberapa rendah jarak posisinya antar sejengkal ke iya, ke TR-nya ya, Mas ya. sejengkal cuma jarak sejengkal ke kabel feeder gitu Mbak. Oke. Kalau untuk kayak LSM gitu, ada nggak, Mas? Yang mungkin Kenapa Mbak? lebih ke premanisme ya. Ormas Mbak. Untuk premanisme berarti nggak ada ya, Mas ya? Kalau di Jember untuk saat ini nggak ada Mbak. Aman-aman kalau dari ormas ataupun premanisme. Oke. Oke, mungkin cukup itu.
Untuk tim Jember, mungkin poinnya hanya yang safety cone atau segitiga yang biasa di standby-kan di mobil-mobil ya Mas ya. Walaupun di jalan-jalan Iya, biasa siap. tetap ada kendaraan yang lalu lalang, karena posisinya walaupun trafiknya nggak terlalu apa padat seperti di kota-kota besar, tapi tetap ada kendaraan yang lalu lalang di sana. Dan juga tangga kita kan pasti di standby-kan di sisi tiangnya ya, atau di FAT-nya. Nah, itu mungkin yang akan tetap bisa mengganggu eh, apa, jalan yang ada di desa-desa tersebut. Dan masih mungkin satu dua kendaraan tetap ada yang lalu lalang. Jadi tetap kita standby-kan minimal segitiga penanda itu sih. Kalau safety cone mungkin terbatas ya jumlahnya yang ada untuk tim internal sendiri. Jadi biasanya seharusnya kalau menggunakan kendaraan operasional eh, segitiga itu bisa di standby-kan, atau bisa juga kalau itu tidak tersedia juga eh, mobil operasional diletakkan di sisi ya sebelum apa namanya tangga tangga itu ditempatkan gitu. Jadi barrier-nya itu dari kendaraan operasional itu sendiri yang menggunakan mungkin lampu hazard seperti itu. Jadi eh, masyarakat di sekitar sana bisa lebih berhati-hati saat berkendara ketika kita melakukan pekerjaan di lingkungannya. Mungkin Baik, Mbak. cukup. Ya, oke, mungkin kalau dari saya cukup itu, sama yang terakhir rekan-rekan mungkin yang ada di eh, wilayah rawan bencana begitu ya, apapun itu bencana eh, alam, mungkin seperti banjir, longsor, angin, termasuk juga sebenarnya panas yang ekstrim ya, atau terlalu terik, itu bagian dari kondisi-kondisi yang harus kita pahami selama di lapangan. Jadi apabila memang ada anomali-anomali dari cuaca atau di area sekitar, mungkin langsung bisa cepat tanggap ya dengan bencana tersebut. Jangan sampai rekan-rekan memaksakan progres sehingga mungkin bisa membahayakan diri rekan-rekan juga. Dan tetap melakukan koordinasi terkait kendala di lapangan, karena pastinya kita juga selain melihat mungkin ya dari sisi pekerjaan untuk bisa diselesaikan, tapi sisi keselamatan juga tetap kita utamakan. Jangan lupa untuk briefingnya eh, kepada teman dari leadernya untuk mereminder rekan-rekan sebelum bekerja. Dan untuk tim mungkin karena ini bersifatnya PM ya, mungkin dari jam operasional bisa dimaksimalkan di jam pukul 5 sore, kecuali mungkin memang ada hal-hal teknis ya, seperti mungkin gangguan di area sekitar yang mengharuskan cepat dalam penanganannya, itu mungkin bisa disesuaikan dengan timnya masing-masing. Itu saja mungkin kalau dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah sudah baik. Saya harap bukan hanya tim internal saja yang sudah ready dan lengkap APD-nya, seperti APD dan perlengkapannya, tapi semua tim mitra kita juga bisa melengkapi
standar minimal ya dari APD dan peralatan yang sudah kita tentukan. Itu saja mungkin kalau dari saya, silakan dari Natal atau rekan-rekan yang lain untuk masukannya dan arahannya. Oke, terima kasih Mbak Rika. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menginformasikan kepada Mbak Rika di briefing safety online hari ini terkait dengan prosedur yang teman-teman sudah lakukan dan juga sebagai informasi Mbak Rika. Jadi kalau tadi informasinya, insya Allah karena memang kita diminta oleh manajemen ya untuk menjaga yang namanya KPI nihil kecelakaan dan juga implementasi terkait K3LH. Jadi kami sendiri, saya dan juga di sini ada PTL Radika, itu terus tidak bosannya melakukan setiap hari sesuai dengan yang sering di-share dari Pak Barmanto atau teman-teman K3LH ya. Kita teruskan kepada semua mitra. Itu yang pertama, sebagai kita mendukung pesan keselamatan yang sudah disampaikan oleh pusat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita melakukan secara berkala, yaitu bisa sebulan 2 atau 3 kali kita lakukan yang namanya sidang mitra IKR, karena itu juga bagian dari tanggung jawab dari PT aktivasi agar lebih peduli atau juga mengingatkan kepada tim mitra IKR. Dan juga kalau tadi terima kasih juga informasi yang harus kita penuhi, yaitu adalah Septicon, akan kita coba persiapkan. Dan juga sebagai informasi, tim internal sendiri kami melakukan juga yang namanya reminder bahwa saya sendiri tidak akan mengizinkan kepada mereka kalau seandainya mereka tidak melakukan 3 poin prosedur yang memang harus dilakukan di awal. Yang pasti adalah pertama, mereka harus melakukan briefing safety, yaitu video, dan melakukan berdoa, itu untuk keselamatan. Kedua adalah untuk melakukan cross check terkait dengan yang namanya kelengkapan APD dan juga tools kerja. Yang ketiga juga otomatis untuk terkait surat tugas yang memang tadi Mbak Rika sendiri sudah lihat, itu adalah approval dari saya, karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh manajemen, tidak hanya kepada mitra, internal juga membawa nama baik kepada Iconet atau juga kepada Icon Plus yang memang melakukan pekerjaan di lapangan. Insya Allah kami terima kasih juga dan juga kepada teman-teman yang sama-sama sadar dan peduli bahwa tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia atau teman-teman sendiri. Dan insya Allah pekerjaan yang memang dilakukan oleh teman-teman membawa manfaat dan juga untuk pencegahan di awal atau juga menindaklanjutin terkait dari hasil analisa kami terkait beberapa klaster-klaster yang memang terlihat gangguan berulang. Seperti itu, Mbak Rika. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, terus konsisten untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan juga aman. Terima kasih, Mbak Rika. Oke, baik. Makasih banyak Mas Anhal dan tim AP Jember ya yang sudah mungkin ikut turut serta dalam pelaksanaan K3 di kantor wilayah Jember itu sendiri, karena memang keterbatasan dari kami tidak bisa langsung untuk ikut serta sampai bahkan di lapangan untuk mengawasi rekan-rekan terkait K3 itu sendiri. Mungkin yang bisa dilakukan safety patrol online, mungkin kita 3 bulan sekali seperti itu. Dan untuk pesan keselamatan itu akan dibagikan setiap harinya di pagi dan sore hari. Jadi insya Allah itu bentuk bagian komitmen dari perusahaan Icon juga untuk K3 ini. Kami harap juga teman-teman di wilayah bukan hanya
bisa berkoordinasi dengan regional saja. Mungkin apabila melewati kantor-kantor PLN, mungkin bisa melakukan koordinasi juga. Setidaknya apa yang kita lakukan itu kan berada di ROW atau aset mungkin milik ULP setempat, sehingga mereka juga wajib mengetahui bahwa kita ada pekerjaan minimal sekali ya, mungkin seperti pemberitahuan saja, Pak, kami ada progres pemeliharaan di wilayah ini. Mungkin nanti detail progresnya seperti apa, mungkin kita gambarkan sedikit. Uh, Intinya yang terpenting kita bisa diketahui gitu ya, arah pergerakan progres kita juga, karena memang mereka yang punya aset tersebut. Dan juga mungkin kelak nanti bisa kita dibantu juga apabila ada seperti tiang-tiang yang sudah tidak standar itu, karena kita sudah melakukan koordinasi di awal, kita bisa laporkan juga, Pak. Mungkin mau memberitahukan di titik ini untuk eh, tiangnya itu sudah tidak standar, mungkin hanya info saja, mungkin bisa nanti dilakukan pemeliharaan atau seperti apa. Selama teman-teman tidak membahayakan rekan-rekan, masih bisa dilanjutkan pekerjaannya, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Tapi kalau mungkin sudah dilihat benar-benar mungkin sulit dan membahayakan, itu mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Mungkin itu sih titip dari manajemen juga. Terima kasih banyak sekali lagi, tetap mengutamakan kesehatan teman-teman juga dan keselamatan selama di lapangan. Koordinasi yang baik, insya Allah mewujudkan tim yang disiplin dan juga insya Allah selamat dan tetap sehat juga. Saya izin tutup mungkin ya untuk kegiatan patroli hari ini. Silakan dilanjut untuk pihaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benar itu dari Allah, kalau apabila ada salah itu dari saya. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.